Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada satu ucapan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala kecuali atas dipilihnya kita menjadi orang-orang yang menjalankan satu agama yang Allah utus sejak zaman Nabi Adam sampai agama terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamnya Nabi Muhammad adalah the last train, kereta terakhir yang enggak bakal ada lagi kereta penyelamat selain ini. Hadirin, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita enggak pernah request Pak di alam arwah, di alam roh kita enggak pernah request untuk dijadikan umat pembawa estafet agama sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Enggak pernah kita minta request itu kepada Allah di alam roh kita. Tapi roh enggak perlu ada namanya ya Pak, sampai perlu diakekahkan enggak perlu itu ya. Nama roh itu yang tahu cuma Allah saja. Kita nanti di akhirat dipanggil dengan nama KTP kita. Hadirin, sebab ini penting. Kita sudah diberikan Islam oleh Allah Ta'ala. Ramadan yang kita jalankan ini tujuannya untuk merawat Islam kita. Dalam hadis Sahih Muslim, Allah tidak akan pandang kita itu Pak. Innallaha la yandur ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah tidak pernah melihat seseorang itu dari bentuk rupanya, dari hartanya, dari pangkatnya, dari jabatannya, dari sukunya, dari warna kulitnya. Allah tidak pernah lihat itu semua hadirin. Walakin yandur ila qulubikum. Allah melihat hanya rohani kita, hati kita. Adakah dalam hati kita bersemayam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Wa a'malikum, dan Allah melihat hanya amal-amal soleh kita. Para jamaah, kebahagiaan seluruh manusia tidak pernah Allah sandarkan. Orang itu punya kekuasaan, orang itu punya pangkat, orang itu punya jabatan, orang itu kulitnya berwarna putih, orang itu berharta, orang itu punya kecanggihan sains dan teknologi. Di hadapan Allah Ta'ala itu nothing semuanya hadirin. Hadirin, puasa Ramadan yang kita lakukan ini untuk merawat iman Islam kita Pak, Ibu. Sebab ada satu hadis sangat panjang dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, derajatnya Hasan. Nomornya pun saya hafal yang di Maktabah Syamilah itu 18.534. Ini hadis perlu kita camkan Pak. Karena kalau kita akan meninggal dunia dengan ketaatan yang kita miliki, ketaatan secara istiqomah, yang terus kita menjalankan sholat berjamaah, kita berpuasa Ramadan, kita berangkat haji umrohnya, kita qiyamul lail tahajudnya, kita baca Qur'annya, kita hadir majelis ilmunya. Ini tujuannya satu hadirin. Semua manusia kita akan tepat mengenai satu posisi ini, sakaratul maut. Ini yang mau kita buat, sakarat maut kita berseni indah. Hari ini nggak ada orang mau hidup susah. Apalagi kalau kita lihat klaster di residen, Kebayoran residen ini hadirin, nggak ada orang yang mau hidupnya susah. Tetapi pernahkah kita berpikir supaya mati kita bukan mati yang susah hadirin? Nabi bersabda dalam hadis ini, ya, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, baik muamalahnya, muasyarahnya baik, akhlaknya baik. Ketika datang malaikat maut, dan malaikat maut bersama malaikat pengiring yang jumlahnya miliar-miliar hadirin, untuk menjemput satu nyawa orang beriman dicabut oleh malaikat maut, Allah kirim malaikat pengiring sejauh mata memandang.
Datanglah malaikat maut menjemput hamba yang soleh ini, yang puasa Ramadan, capek-capek taraweh, capek-capek dia untuk menyediakan orang lain berbuka, capek-capek dia untuk tahajudnya, capek-capek dia mengkhatam Quran di bulan Ramadannya, dia jaga akhlaknya yang baik. Malaikat maut menampakkan, kata baginda Nabi, wujuhul, yaitu dengan wajah yang bidul wujuh, wajahnya putih berseri. Sebelum dicabutnya nyawa orang beriman ini, hadirin, maka malaikat maut ajak bicara hamba Allah beriman ini. Ini hadis derajatnya hasan, jadi hujjah. Apa kata malaikat maut sebelum dicabut nyawanya? Wahai hamba Allah yang taat, ukhruji ila maghfiratim minallah wa ridwan. Saya akan cabut nyawamu. Kembalilah kamu kepada keridhaan Allah Ta'ala dan ampunannya. Berbeda kalau orang itu tidak beriman kepada Allah. Berbeda kalau orang itu mati dalam keadaan tidak Islam kepada Allah. Berbeda kalau orang itu hari-hari cuma maksiat, dan maksiat terbesar adalah menyembah selain kepada Allah Ta'ala. Malaikat maut datang kepadanya dengan wajah hitam legam, sambil malaikat maut berkata kepada orang ini yang tidak beriman kepada Allah. Kata-kata malaikat maut pun menyeramkan. Ayyatuhan nafsul khabisah, wahai roh yang busuk, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dicabutnya nyawa orang beriman, hadirin, dengan lemah lembut seperti jatuhnya air dituangkan dari botol ini. Tetapi ketika dicabutnya nyawa orang tidak beriman kepada Allah, dicabutnya oleh malaikat maut pun dengan wajah hitam legam sambil menampakkan kemarahannya. Dicabutnya seperti seonggok besi dari tumpukan kapas yang basah seperti itu. Ini yang mau kita perjuangkan, Pak. Akhirnya nyawa orang beriman ini dibawa oleh malaikat maut, diletakkan, Allah perintahkan, wahai malaikat mautku, letakkan nyawa orang yang rajin ibadah ini. Letakkan nyawa orang yang rajin beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan bermanfaat bagi manusia. Letakkan nyawanya di dalam kain kafan dari surga. Sebelum prosesi terjadi di antara kita untuk memproses daripada jenazah ini, kita mandikan, kita kafankan, kita solatkan, malaikat maut sudah lebih dahulu untuk meletakkan nyawanya di kain kafan dari surga. Ini nggak bisa kita dapati hadis ini, Pak, cuma berlehak-lehak saja. Ini kita nggak bisa dapatkan hadis ini kalau tidak kita menitikkan air mata malam harinya, siang harinya bersusah payah untuk ibadah kepada Allah, menetapkan agama cuma Islam saja dalam hati kita. Kan hari ini pendangkalan akidah sangat dahsyat, Pak. Nikah beda agama sudah dipamerkan di mana-mana, hadirin. Bahkan orang-orang yang mengerti ilmu mengatakan semua agama masuk surga. Para jemaah, ada satu kepala keluarga datang, Pak Ustadz, saya tahun ini nggak mau puasa, Pak Ustadz. Pak, kenapa? Kenapa Anda berikrar seperti itu? Karena kata Kiai Anu, semua agama masuk surga, Pak Ustadz. Jadi saya mau masuk surga dengan agama yang ibadahnya seminggu sekali aja, Pak Ustadz. Nggak usah pakai sholat, nggak usah pakai puasa, nggak usah haji umroh. Saya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini siapa yang bersalah, hadirin? Para jamaah, tidak ada agama selain Islam. Kita tidak akan berbahagia kecuali mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya nyawa orang kafir itu dicabut oleh malaikat maut, sedangkan nyawa orang beriman diletakkan di kain kafan, dan nyawa orang kafir yang tidak beriman bukan diletakkan di kain kafan. Sedangkan orang beriman itu nyawanya diletakkan di kain kafan, yang kain kafannya wangi dengan minyak kasturi dari surga. Ini belum lagi menikmati kenikmatan surga, baru di dunia yang dicabut nyawa orang soleh itu. Akhirnya nyawa ini dibawa oleh malaikat maut ke langit pertama, Pak. Semua penduduk langit pertama berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, ma hadzal ruh at-thayyib, ini roh siapa? Ini nyawa siapa begitu indahnya, begitu harumnya? Kami tidak pernah mencium harum yang semerbak seperti ini. Kata malaikat maut, ini nyawa orang soleh. Ini nyawa orang yang beriman kepada Allah. Ini nyawa hamba Allah yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah, yang qiyamul lail, yang Ramadan dia berpuasa, bertilawat, dia bersedekah, dia sayang kepada para duafa. Ini nyawa orang yang ada fikir bagaimana orang non muslim bisa juga masuk Islam. Akhirnya hadirin, dibawa ke langit pertama. Allah katakan, wahai malaikatku, banggakan nyawa ini, bawalah dia ke langit pertama, langit kedua. Setiap penduduk langit pertama, hadirin, penduduk langit pertama itu dibandingkan dengan penduduk di langit kedua, yaitu para malaikat. Langit pertama kalau penduduknya berupa
besarnya itu sekumpulan seperti kelereng hadirin. Kalau langit kedua perkumpulan malaikatnya seperti kelereng ini di padang pasir yang sangat luas. Begitu hebatnya langit kedua, dibanggakan lagi ke langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai langit ketujuh hadirin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, langit pertama sampai langit keenam digabungkan dengan bumi kita, dibandingkan di hadapan langit ketujuh. Langit ketujuh sebagaimana padang pasir yang sangat luas, bumi kita sampai langit keenam digabung seperti kelereng. Kecil apa bumi kita ini Pak, nggak ada apa-apanya. Apalagi manusia itu. Akhirnya sampai di langit ketujuh, Allah Ta'ala katakan, wahai malaikatku, kembalikan nyawa ini, simpan nyawanya dalam illiyin. Jadi kalau kita meninggal dunia Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu langsung dengan nyawa baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bertemu dengan baginda Ibrahim, bertemu dengan orang tua kita yang meninggal dalam keimanan. Kata Allah Ta'ala, letakkan nyawa orang soleh ini dalam penyimpanan nyawa orang-orang beriman, illiyin. Tapi ketika orang ini tidak beriman kepada Allah, bukan dia diletakkan dalam kain kafan yang harum Pak, tapi diletakkan dalam kain goni yang bau busuk, yang dibawa oleh malaikat maut hadirin. Kemudian setelah dicabut nyawanya seperti cabutan seonggok besi seperti itu, diletakkan nyawa orang kafir ini di dalam kain goni yang sangat busuk baunya. Kemudian akan dibawa ke langit pertama. Para penduduk langit pertama, malaikat berkata, wahai malaikat maut, gerangan apa yang engkau bawa? Kami tidak pernah mencium bau sebusuk ini. Maka Allah katakan, la tufattah lahum abwabus sama. Allah katakan, jangan dibukakan pintu langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Lempar nyawa yang busuk ini, lempar nyawa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ini ke dalam dasar bumi ketujuh. Disitulah Allah letakkan nyawa orang-orang kafir ini bertemu langsung dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal, dengan Korun, dengan Fir'aun, dengan Namrud yang rata-rata gelar mereka dalam Al-Quran, laknatullah alaihim. Ini kan harus diperjuangkan hadirin. Hidup cuma sekali Pak, jangan salah akidah. Para jamaah yang dirahmati Allah, setelah nyawa orang beriman masuk ke kuburannya, kita menjalankan prosesnya itu. Proses kuburan. Kemudian datanglah malaikat Munkar Nakir. Munkar dan Nakir datang kepadanya sambil berkata, man rabbuka. Ini kita tahu semua hadisnya. Ini ada dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal 18.534 itu. Datanglah dua malaikat sambil dia berkata, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Wahai hamba Allah Ta'ala yang beriman yang soleh, siapa Tuhanmu? Dia jawab dengan lantang, Rabbi Allah. Siapa nabimu? Nabi saya Muhammad. Apa agamamu? Agamaku Islam. Giliran orang yang tidak beriman, orang kafir, ditanya siapa Tuhanmu? Dia punya Tuhan yang disembah di dunia ini, enggak bisa jawab. Tuhan saya Yesus, Tuhan saya dewa ini, Tuhan saya matahari, Tuhan saya api, Tuhan, enggak bisa jawab. Ditanya lagi, apa agamamu? Tidak bisa jawab. Karena agama di sisi Allah cuma Islam. Kita warga negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 45 dan Pancasila wajib untuk menghormati daripada agama lain yang ada di Indonesia ini. Itu akidah kita. Hadirin, kita wajib menghormati. Itu firman Allah Ta'ala. Enggak boleh kita katakan tiba-tiba datang kepada mereka, dasar loh kafir masuk neraka. Tidak boleh. Itu berupa kesombongan. Tetapi dalam internal akidah kita, agama hanya Islam. Agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sehingga semua nabi menjalankan sholat, semua nabi punya syariat sholat, semua nabi punya syariat puasa. Makanya dalam Al-Baqarah 183 hadirin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Pernahkah kita membahas ayat ini Pak? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Siapa orang sebelum kita yang diwajibkan puasa? Jawabannya, seluruh nabi. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, semua nabi punya syariat puasa, minimal puasa 3 hari. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan hadirin. Kita bukan lagi Isra Mi'raj ini, lagi tausiah tarawih. Tapi saya bawa sedikit ayatnya yang kita hafal semualah. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Setelah Nabi Muhammad sampai Masjidil Aqsa, itu dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, kan Nabi Muhammad jadi imam, mengimami seluruh nabi itu hadirin. Kenapa? Karena nabi semuanya orang Islam dan mereka punya syariat sholat.
Nabi-nabi jadi makmum. Termasuk kakek beliau, Sayyiduna Adam alaihi salam jadi makmum. Para jamaah, jaga. Masih boleh Pak? Sampai jam 9 sebentar ya Pak ya? Boleh nggak Pak? Sampai jam 9 nggak lama lah, sebentar. Hadirin, saya mau kasih dalil nih. Maksudnya begini, penting kita pahami Pak. Makanya ngaji ini hukumnya wajib ya. Allah katakan, sebagaimana puasa kami wajibkan ke atas orang sebelum kalian. Siapa? Semua para nabi. Minimal para nabi itu punya syariat puasa 3 hari. Puasa 3 hari syariat Islamnya nabi-nabi terdahulu. Ini pun diadopsi oleh Nabi Muhammad menjadi syariat kita, menjadi puasa sunnah. Ayyamu bid. Nabi Daud punya syariat puasa, sehari puasa, sehari libur. Mungkin jamaah MRKR juga ada yang melaksanakan itu. Sehari puasa, sehari libur. Itu syariat Nabi Daud, orang Islam. Dan sudah diadopsi oleh Nabi menjadi syariat kita yang hukumnya sunnah. 10 Muharram, itu puasanya Yahudi Bani Israelnya Nabi Musa, orang-orang Islam saat itu. Diambil oleh Nabi Muhammad menjadi syariat kita. Sunnah puasa tanggal 10 Muharram. Hadis sahih riwayat Imam Muslim 2442, 2443 kalau di Maktabah Syamilah nomornya. Nabi katakan puasa tanggal 10 Muharram menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Diadopsi oleh Nabi Muhammad menjadi syariat puasa sunnah kita. Menjadi hazanah puasa sunnah kita. Kenapa? Karena para nabi semua beragama Islam. Jangan tinggalkan Islam dan iman ini Bapak Ibu sekalian. Hadirin, Nabi Adam beragama Islam. Boleh dibuka suratnya, surat Al-Hajj, surat ke-22 pada ayat ke-78. Allah firmankan, huwa sammakumul muslimina min qablu. Allah sudah memberi nama kepada kalian semua orang-orang muslim, orang-orang Islam min qablu, sejak zaman Nabi Adam. Wa fi hada, dan juga umat Islam terakhir dalam Al-Qur'an ini kata Allah, yaitu umat Nabi Muhammad, Islam terakhir. Nabi Nuh beragama Islam. Allah firmankan dalam surat Yunus, surat ke-10 pada ayat 72, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Kalau kalian berpaling daripada dakwahku, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, aku tidak minta upah ganjaran dari kalian. In ajriya illa 'alallah, yang berikan upah ganjaran kepada aku hanya Allah. Wa umirtu, kata Nabi Nuh, dan aku hanya diperintah an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang muslim. Demikian juga Nabi Ibrahim, Nabi Yakub beragama Islam. Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Baqarah 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berkata kepada putra-putra mereka, ya bani ya wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin, sungguh Allah telah pilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nabi Yusuf alaihissalam beragama Islam. Jelas banget, jelas sekali kata-kata Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 101. Nabi Yusuf berkata, tawaffani muslima, ya Allah matikan aku dalam keadaan muslim. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis solihin, dan golongkan aku menjadi orang-orang soleh. Nabi Musa dengan Tauratnya, orang Islam pada zamannya itu. Allah firmankan dalam surat Yunus ayat ke-84. Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, Yahudi saat itu bukan nama agama, tapi nama marga, nama suku, nama kabilah. Mereka orang-orang Islam. Allah firmankan dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 84. Wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka kalian mesti bertawakal kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau betul-betul kamu orang muslim. Ini kepada Bani Israilnya, Tauratnya Nabi Musa. Demikian juga Nabi Isa dengan Injilnya orang Islam pada zamannya. Sehingga Allah firmankan dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Maidah ayat 111. Wa'id awhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku berikan ilham kepada pengikut setia Nabi Isa yang namanya Hawariyun. Kalau levelnya Nabi Muhammad sahabat, kalau levelnya Nabi Isa hawari. Mereka orang yang pertama kali menerima ajaran Injil ini. Allah katakan, ingatlah ketika aku berikan ilham, berikan petunjuk kepada pengikut setia Nabi Isa, an aminu bi wa bi rasuli, supaya mereka beriman kepada aku dan kepada Rasulku, yaitu Nabi Isa. Qalu, mereka semuanya menjawab, amanna billah, amanna, kami beriman ya Allah, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, kami orang muslim.
Kalau kita umur panjang, insya Allah kita akan menyaksikan Nabi Isa diturunkan dari langit di Damaskus Timur. Hadisnya pun ada, riwayat daripada Imam Muslim. Nomornya kalau di Maktabah Syamilahnya 7.000 sekian. Nabi Isa akan diturunkan bersama Imam Mahdi yang akan datang. Para jamaah yang dirahmati Allah, sayangi Islam kita. Jadikan Islam kita Islam terbaik bagi diri kita dan orang lain. Inilah yang Allah inginkan dalam Al-Baqarah 183 tadi. La'allakum tattaqun. Takwa adalah orang yang dia baik kepada Allah. Orang yang juga baik kepada manusia, bermanfaat kepada manusia. Hadirin, 2 ayat lagi Pak. Setelah itu Allah katakan penegasannya. Orang yang dia memeluk agama selain Islam tidak akan aku terima. Boleh dibuka dalam surat Ali Imran ayat 19-nya dan ayat 85-nya. Ayat 19-nya apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah cuma Islam. Ayat ke-85-nya wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan siapa orangnya yang mencari agama selain Islam falay yuqbala minhu, aku akan tidak terima. Tidak akan aku terima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat menjadi orang yang sangat bersedih, menjadi orang yang sangat merugi. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, pertahankan iman Islam ini. Jaga daripada iman Islam ini, jaga daripada ketakwaan ini, supaya kita betul-betul bisa mati dalam mengucap la ilaha illallah, mati dalam iman dan Islam, sehingga bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, terutama dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, dan Allah Ta'ala pilih kita menjadi salah satu daripada orang-orang yang Allah ridhoi dengan rahmatnya, dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum, subhanakallahumma bihamdik, syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.